Makanya dengerin rakyat supaya kamu gak didemo. Oke. Kalau semuanya baik-baik saja emang ngapain demo? Demo itu kan capek ya. Demo itu kan capek ya. Tempat aku nih. Wah, di sini juga ada. Sama di sini, oke? Jam segini banyak orang pulang, buat anak kecil pulang ya. Banyak anak kecil pulang, kita ketabrak-tabrak nih gitu. Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Friday, 29 August 2025. Now time is about 10 a.m. We meet again at What the Fit with the Fit today. Ini adalah kondisi terakhir di studio alam kita. Sekarang lagi sepi banget ya. Gimana kabar kalian hari ini? Gimana di Jakarta kalian sekarang? Apakah kalian ikut demo? Atau di rumah saja? Baik-baik kalian semua ya, jaga diri semua ya. Tadi saya waktu keluar dari rumah sempat pantau di TV, ternyata masih ada demo untuk pagi ini ya. Oke, kita lihat saja nanti. Apapun itu, semoga demonya bisa bikin menggerakkan banyak hati untuk para administrator di negeri ini agar semakin empatik kepada masyarakat, kepada rakyat, agar makin mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga ke depan tidak perlu lagi sampai demo, ya kan? Demo itu kepanasan, kelaparan, gitu, keringetan, capek, gitu ya. Nggak ada yang pengen demo, saya aja males demo sebenarnya. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang mendesak, nggak mungkin orang itu demo. Oleh karena itu, sebelum sesuatu itu mendesak ya diperbaiki dong ya, didengerin gitu ya. Jangan pura-pura nggak ada apa-apa. Oh, bahan pangan masih bisa dijangkau, bukan, nggak cukup itu aja ya. Karena tuntutan hidup sekarang itu kan, tuntutan masyarakat sekarang itu kan bukan hanya sekedar makan ya. Tapi sudah kebutuhan kan ada 3 ya. Kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kemudian kebutuhan tersier, bener nggak? Nah, sekarang orang bisa makan, bisa minum, bisa punya tempat tinggal, dan bisa apa lagi? Di Indonesia kita enak bisa makan ya, minum juga masih murah. Nah, rumah masih belum bisa terjangkau ya. Rumah masih belum banyak orang yang menjangkau rumah, terutama yang layak gitu ya. Kemudian baju masih murah kita ya di Shopee ya, 20.000 gitu, asal ya memang nggak ngandalin kenyamanan juga kadang ya. Tapi kan ada kebutuhan lain yaitu apa? Kebutuhan sekunder. Apalagi sekarang zaman Instagram ya kan, semuanya pengen hedon. Paling tidak sekarang itu kebutuhan sekunder yang harus bisa dijangkau oleh masyarakat, benar nggak? Jadi apa yang dibutuhkan di zaman dekade di masa lalu itu sekarang masih kurang ya, karena memang udah tuntutan zaman gitu. Sekarang ada media sosial, orang butuh pamer gitu sekarang. Setidaknya pamer dari sisi sekunder, apa, hiburan, rekreasi, apalagi hiburan, rekreasi, pendidikan. Nah sekarang pendidikan kan menjadi happening banget kan ya, pendidikan, berlomba-lomba ke luar negeri segala macam. Kira-kira demikian ya. Jadi kebutuhan sekunder itu sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, karena kita hidup di dunia media sosial yang harus memamerkan diri dan flexing. Oke, harus ada yang bisa dipamerkan di negeri ini. Nih, kalau enggak kita dibilang miskin. Kemudian ada lagi kebutuhan tersier. Nah, tersier mungkin kita cuma bisa lihat di mana? Di IG aja kali ya. Misalnya baju-baju harganya ratusan juta, tas ratusan juta, mobil-mobil mewah. Kalau itu sudah terpenuhi, sepertinya orang tidak akan sampai turun ke jalan. Even dia ojek online ya. Pekerjaan ojek itu sebenarnya bukan pekerjaan abadi sebenarnya. Pekerjaan ojek itu kan sebenarnya untuk lebih menambah income ya, Bisa juga pekerjaan mendadakan gitu ya. Jadi saya juga minta kepada ojek-ojek online, jangan jadikan pekerjaan Anda ini sepanjang masa. Gimana pun Anda harus punya goal kedepannya agar Anda tidak ngojek terus. Pastikan Anda ngojek itu sementara aja ya, untuk kemudian Anda harus punya planning.
ya punya planning gimana caranya agar saya nggak ngojek, karena kan namanya manusia punya daya tahan terbatas ya. Mungkin di usia tertentu Anda tidak ingin berkendara lagi gitu ya. Tuh. Nah dari situ Anda bisa mulai nabung gitu ya. Nah sekarang orang mau nabung aja susah gitu. Nah anxiety yang sekarang banyak bermain, kita sedang diuji dengan ketakutan karena kita merasa simpanan kita kurang cukup gitu ya. Nah itu yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah agar rakyatnya itu bisa punya tabungan gitu, punya dana darurat, tabungan, apalagi investasi ya kan. Harusnya pemerintah mulai bangga gitu ya. Kira-kira demikian. Dan seperti biasa hari Kamis kemarin saya sudah posting juga ke Drive Coachella Sandra dan mendapat respon yang cukup baik sepertinya ya tentang demo yang akhir-akhir ini sering terjadi. Dan memang pikiran saya itu sekarang lebih ke demo itu sebenarnya ya. Jadi ya udah, my heart goes to the demos gitu ya, the demo slayer. Kemarin saya juga waktu ngedit itu juga kepikirannya itu, even saya nulis caption aja kayak nggak ada hati itu, kayak hati saya lagi nggak di gym sekarang, hati saya lagi di demo itu ya. Kemarin juga sudah posting ke Coach Sandra gimana agar kita tuh punya gaya hidup nge-gym juga. Nah nge-gym itu sendiri kebutuhan apa guys? Kebutuhan apa? Nge-gym itu kebutuhan masuk sekunder ya, bener nggak? Kan nge-gym itu kan bagian dari olahraga, dan olahraga itu di Indonesia masuk ke pariwisata bukan? Masuk ke piknik guys, olahraga itu guys. Jadi olahraga itu adalah kebutuhan sekunder. Nah sekarang orang kalau nggak bisa nge-gym gimana? Orang nggak bisa nge-gym karena dia harus menutupi kebutuhan pokoknya. Karena itu pemerintah harus mulai mikir ya, kasih fasilitas yang sekiranya bisa menyuburkan pusat-pusat kebugaran agar tidak terlalu mahal seperti itu ya. Kalau masyarakatnya sehat, kan rumah sakit, subsidi untuk rumah sakit kan jadi turun gitu. Subsidi dana itu lebih ke kreatif aja sekarang, seperti misal juga menjaga kesehatan, promosi tentang latihan otot, itu bisa sangat mengurangi pasien di rumah sakit ya. 10 tahun, 20 tahun ke depan itu pasien akan semakin menurun. Orang-orang sudah giat dengan latihan otot. Kita pengen masyarakat kita itu sehat, fisik, mental. Agar ke depan juga yang terpilih orang-orang DPR, wakil-wakil yang sehat mental fisik juga gitu ya. Jadi kita kebayangin gak sih orang anggota DPR itu badannya muskular gitu ya. Laki perempuan muskular gitu ya. Ya minimal kayak saya gitu lah ya. Orangnya sekel-sekel gitu ya. Kemudian nge-gym itu suatu hal yang sangat normal sekali, bahkan wajib ya semua orang tuh nge-gym di sana ya. Bayangin deh. Jadi orang-orang terpilih nanti ya ke depan DPR adalah orang-orang yang secara sehat, secara fisik, mental, psikologis, finansial. Yes. Gitu kira-kira ya. Oke. Itu tadi tentang diet saya, agar kita bisa menjaga tubuh kita dalam setiap kondisi yang terdesak seperti sekarang. Seperti kayak misalnya mesti turun ke jalan seperti itu ya. Oke, itu adalah diet saya Coach Sandra yang ternyata juga menyentuh social talk kita. Untuk edisi hari ini hari Jumat. Kemudian untuk hiburan ya, untuk hiburan kemarin saya baru nonton. Ini ada suara motor nih. Ini jangan-jangan Intel nih, bukan Intel kan ya? Itu jangan-jangan Intel, Intelin saya. Iya, saya kemarin masih ada ruang hati saya ya untuk nonton film ya. Ya. My heart goes to demos, but masih ada ruang buat nonton streaming. Kemarin saya nonton Thursday Club Murder ya kalau nggak salah judulnya. Ada Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley. Makanya saya tertarik nonton. Tapi memang saya tinggal ya karena sambil ngedit saya ya. Ya, dan filmnya mau saya rewatch lagi, tapi saya suka dengan vibes-nya. Dan nanti di September juga akan ada Only Murder in Building. Saya suka sekali vibes seperti itu ya. Saya suka dengan nuansanya santai, tapi bahasanya itu sebenarnya berat gitu ya, tentang pembunuhan. Saya suka film-film seperti itu, yang paradoks seperti itu.
Only Murder Building, saya juga suka dengan arsitektur bangunannya. Yang di film di Netflix juga gitu ya. Yang di Thursday Club itu arsitektur bangunannya saya juga seneng ya, menghibur, banyak bunga gitu ya. Nah, hal kayak gitu yang saya suka. Oke. Iya, banyak anak pulang. Oke, ini kondisi terakhir saat ini. Cukup sepi, anginnya sepoi-sepoi, AC alami ya ini ya. Memang jam segini tuh memang masih udaranya masih bersahabat ya. Jadi kita sekarang lagi bahas Thursday Club on Netflix, Thursday Club Murder on Netflix, dan juga ke depan akan ada film di Disney Channel Only Murder in the Building. Kita tunggu aja ya. Oke. Kita baru menyuarakan aspirasi saya di Coachella ya, bisa dilihat banner saya di LED saya. Kira-kira itu tuntutan saya kepada administrator negara ini, yang mungkin juga jadi ganjalan bagi masyarakat banyak ya. Kira-kira demikian. Nanti bisa nyusul lagi nih nanti daftarnya ya. Daftarnya nanti bisa nyusul lagi, bisa jadi ya. Oke. Untuk sementara demikian dulu. Ini sekarang sudah 12 menit. Kita mau jalan-jalan ya. Oke. Oke, untuk sementara demikian dulu. Saya mau lanjutkan jalan-jalan lagi. Mumpung belum terlalu panas ya kan. Kayaknya sebentar lagi panas nih. Saya mau syuting-syuting sebentar, oke? Thank you for watching. See you. Once again, we can take the night into tomorrow. Living on feelings. Touching you, I feel it all again. Didn't we almost had it all? Thank you so much. Oh, Thank you.